Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas bisul lagi ya. Sebenarnya aku nggak mau ya bahas bisul kembali karena memang sudah. Cuma di sini berhubung pengalaman terbaru aku tentang bisul tumbuh lagi di tempat yang sama. Nah, cara menangannya itu kayak gimana sih? Pokoknya buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang bisul kembali ya. Tepatnya bisul tumbuh lagi di tempat yang sama. Nah, cara nangannya itu kayak gimana sih ya? Jadi ini baru aja pengalaman pribadi aku ya. Di sebelumnya aku udah pernah share ke kalian obat bisul itu apa ya. Nah, yang pengen aku bahas saat ini adalah bisulnya itu tumbuh lagi di tempat yang sama. Kalian tuh bingung kan caranya nyembuhinnya tuh kayak gimana? Karena si bisul ini ya tumbuh lagi di tempat yang sama dan beberapa kali ya. Nah, singkat cerita, dulu aku pernah share ke kalian tentang bisul ya. Jadi itu bisul pertama aku ya. Itu bisulnya itu tumbuh dari segede jerawat kecil kemudian membesar, membesar, membesar. Nah, di situ aku share ke kalian tentang obat bisul itu, yaitu ada ibuprofen dan juga salep hitam. Ya, jadi kalau misalkan si salep hitam itu bikin si bisul itu cepat matang, kayak menarik nanah. Kemudian untuk ibuprofennya itu juga bermanfaat untuk menghilangi rasa nyeri karena si bisul itu memang sesakit itu ya. Bisul itu benar-benar sesakit itu. Jadi kalau misalkan kalian berobat, kadang dokter itu menyarankan untuk melakukan operasi kecil. Ya karena memang si bisul itu sakit banget dan ukurannya itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan bisul ukurannya itu besar banget, biasanya si dokter itu akan menyarankan untuk melakukan operasi kecil. Ya karena memang bisul itu sakitnya itu masya Allah banget ya, sakitnya masya Allah banget ya. Kemudian itu isinya ada nanah, darah, itu baunya itu bener-bener kayak bau busuk gitu ya. Itu yang bikin sakit banget ya. Nah, sebelum bisul itu matang itu tuh kayak segede jerawat ya, kayak jerawat aja gitu, kecil, dari kecil membesar, membesar, membesar ya kan. Nah, waktu pas mau pecah itu sakitnya masya Allah karena memang isinya nanah dan darah kotor. Nah, yang jadi masalah ketika bisul udah pecah, sekitar 3 minggunya lagi bisulnya itu numbuh lagi ya. Dan numbuhnya itu tidak sesakit yang seperti di awal. Tetap sakit, tetap nyut-nyutan, cuman tidak terlalu menyiksa pas di awal. Jadi kalau bisul pertama itu sakitnya masya Allah, dari pertama tumbuh membesar membesar sampai mau pecah itu kita tuh bener-bener sampai nggak bisa jalan ya. Kalau memang kadang bikin demam, kadang bener-bener badannya juga rasanya nggak enak. Memang sesakit itu bisul itu. Nah, untuk pengalaman aku pribadi, bisul tumbuh lagi di tempat yang sama itu berselang sekitar 3 minggu ya. 3 minggu itu tumbuh lagi, tetapi nggak yang langsung dari kecil-kecil itu nggak. Jadi tiba-tiba bekas bisul yang kemarin itu kayak mengeras, mengeras kemudian membesar membesar. 4 harinya atau 5 harinya biasanya akan pecah. Ya, tetapi tidak sesakit yang pas awal ya. Sekali lagi tidak sakit pas awal, tapi tetap sakit. Nah, setelah pecah itu sekitar 1 bulannya lagi itu timbul lagi, pecah, kemudian pecah lagi. Jadi bisul aku itu mengalami pecah kembali 3 sampai 4 kali pecah ya. Nah, mungkin kalian bingung ya penyebabnya apa dan cara nangannya itu kayak gimana. Yang pertama ya, bisul itu kan ada bakteri yang masuk melalui folikel rambut ya. Jadi kalau misalkan rambut kalian kayak tercabut, mungkin kayak ada luka, nah itu si bisul itu masuk lewat situ. Nah, bisa kalian bayangin kan, bisul itu biasanya tumbuh di tempat yang nyelip-nyelip, di bibir vagina, di ketiak, kadang ada di bokong, ada di selangkangan. Pokoknya bisul itu biasanya nyelip-nyelip ya. Mungkin banyak orang berpikir kita itu jorok ya, tapi nggak kayak gitu ya. Karena memang penyebabnya itu biasanya kayak ada luka dari si rambut itu kemudian kemasukan si bakterinya itu ya. Nah, kalau misalkan kayak di bibir vagina ya, kalian berpikir kalian mungkin jorok ya, nggak gitu juga ya. Jadi bisa jadi kalian itu pas lagi menstruasi kegesek-gesek atau kali kalian melakukan perjalanan jauh, kemudian kalian pakai pembalut atau kalian tidak ber-KB terus kemudian kalian menggunakan kondom saat melakukan berhubungan, itu bisa jadi penyebabnya dari situ ya. Jadi kayak kegesek-gesek si folikel rambutnya itu jadi kayak lecet kemudian kemasukan apa si bakterinya itu ya. Biasanya seperti itu. Nah, cuman kulit yang kalian memiliki kulit kayak eksim atau kulit sensitif, biasanya si bisul itu akan tumbuh lagi di tempat yang sama, biasanya seperti itu ya.
Kemudian, cara menangannya itu kayak gimana? Yang pertama-tama ya, ketika kalian bisulnya pecah ya, yang harus kalian lakukan adalah kalian cuci dengan menggunakan sabun antiseptik. Kalian bisa menggunakan Dettol ya. Setelah dicuci bersih, kemudian kalian olesin kembali dengan salepnya ya. Kalau untuk salep yang aku gunakan itu salep hitam ya. Ya, kemudian kalau misalkan kalian merasakan nyeri ya, nyampe demam atau meriang, kalian bisa minum ibuprofen ya. Aku menyarankan obat pereda nyeri untuk bisul ibuprofen, jangan paracetamol ya. Lebih tepatnya kalian minum ibuprofen. Kemudian kalau memang kalian rasa badannya itu nggak karuan, kalian bisa ditambah antibiotik. Nah, antibiotik untuk si bisul itu macam-macam. Kalian bisa menggunakan amoxicillin ya. Tapi kalau misalkan kalian alergi dengan obat, kalian tidak boleh mengonsumsi obat sembarangan. Kalian harus konsultasi dengan dokter meskipun itu hanya sebuah bisul ya. Tapi perlu kalian tahu ya, bisul itu sakitnya Masya Allah banget ya. Jadi bisul itu sakitnya Masya Allah banget. Jadi yang kalian harus lakukan ketika kalian bisulnya pecah ya, kalian harus cuci bersih ya. Kemudian kalian olesin lagi salapnya. Nah, dulu waktu aku awal-awal ya suka males ya, bisul udah pecah, udah enak, nyerinya udah nggak ada, aku nggak ngelakuin si salep itu lagi, jadi si salepnya nggak aku gunakan lagi. Padahal bisul itu biasanya pecahnya belum sempurna ya, jadi si bakterinya masih di situ. Jadi ada kemungkinan bisul itu tumbuh kembali di tempat yang sama hanya berselang 3 minggu atau 2 minggu ya. Udah pecah, nanti ada lagi, ada pecah, ada lagi, nah kayak gitu ya. Jadi intinya kalau kalian ngerasa bisul kalian itu terus tumbuh di tempat yang sama, yang harus kalian lakukan adalah cuci bersih luka bisul dengan antiseptik, kemudian si bisulnya kalian olesin dengan salep, kemudian kalau bisa kalian minum antibiotik ya. Antibiotik untuk bisul bisa kalian menggunakan amoxicillin ya. Kalau misalkan bisulnya sangat sakit ya, sangat sakit ya, kalian jangan ragu minum ibuprofen, obat pereda nyeri ya. Ya karena memang sesakit itu. Kalau misalkan kalian nggak minum obat pereda nyeri, itu bakalan tersiksa. Ya, kemarin ada yang komen nyampe dia pingsan di bus. Ya karena memang bisul itu sakit banget. Apalagi mendekati mau pecah. Itu nyut-nyutannya tuh Masya Allah banget. Bener-bener Masya Allah banget. Jadi di sini aku menyarankan kalau misalkan bisulnya itu tumbuh lagi di tempat yang sama, di rumah kalian harus ada obat salep ya. Yang pernah aku gunakan adalah salep hitam ya. Untuk salep bisul itu bukan hanya salep hitam saja, masih banyak lagi ya. Cuman yang akan aku sebutkan adalah salep hitam karena aku menggunakan itu. Kemudian untuk pereda nyerinya aku menggunakan ibuprofen ya. Kalian jangan menggunakan paracetamol ya. Sama-sama obat pereda nyeri, tapi di sini untuk bisul lebih tepatnya aku sarankan kalian menggunakan ibuprofen ya. Kemudian kalau misalkan kalian pengen si bakterinya itu kayak bener-bener hilang, kalian bisa dibantu dengan minum obat antibiotik ya. Yang pengen aku sebutkan adalah amoxicillin ya. Sebenarnya masih ada obat antibiotik merek lain untuk si bisul, cuman yang akan aku sebutkan di sini adalah amoxicillin ya. Kemudian kalau memang bisulnya ukurannya besar dan sangat menyiksa, bahkan sampai kalian nggak bisa jalan, kalian nggak usah ragu-ragu lagi. Silahkan kalian pergi ke dokter, konsultasi ya. Jangan kebanyakan nanya, termasuk nonton video kayak gini ya. Karena ukuran bisul itu berbeda-beda. Kemudian keluhannya juga berbeda-beda. Ada yang hanya sakit biasa, ada yang sampai nyeri banget ya, sampai pingsan. Itu karena memang sesakit itu ya. Jadi intinya pokoknya buat kalian yang punya bisul yang tumbuhnya di tempat yang sama, kalian harus ada obat di rumah, salep hitam dan juga ibuprofen. Ya, jadi kalau misalkan bisulnya itu belum pecah dan nyeri banget, kalian minum ibuprofen gitu. Dan kalau memang belum pecah, jangan lupa kalian salepin, olesin sampai dia pecah. Kemudian setelah pecah, kalian cuci si luka itu, kemudian disalepin lagi ya. Jadi biar si bakterinya itu benar-benar hilang ya. Jadi segitu aja informasi yang akan aku sampaikan ya. Jadi bisul yang pernah aku alamin itu bisulnya itu nggak bermata ya. Nggak bermata, kemudian dia pecah, kemudian beberapa selang udah pecah, udah enak, udah nggak nyeri. Besoknya dia kayak tiba-tiba bengkak lagi, kemudian pecah lagi. Tapi perlu kalian garis bawahi ya, menurut aku, pengalaman aku, jadi bisul kedua, ketiga, keempat yang tumbuh itu tidak sesakit yang di awal ya, tetap sakit ya pas mau pecah itu. Cuman kalau yang pas awal itu sakitnya itu bener-bener sakit banget dan aku ngerasain berhari-hari. Cuman kalau bisul yang kedua, ketiga ini biasanya tiba-tiba kayak bekas bisul yang kemarin kayak keras, kemudian dia tumbuh ya, membesar, kemudian pecah. Jadi hanya merasakan sekitar kesiksanya 4 hari. Nah, hari keempat yang pas mau pecah biasanya nyut-nyutannya tuh bener-bener nyut-nyutan banget ya. Cuman untuk bisul yang pertama itu kesiksanya lumayan parah. Karena dari pertama kali muncul kecil ya, segede biji
apa, kacang hijau itu kan membesar itu lumayan benar-benar nyiksa banget. Jadi makanya perlu minum ibuprofen ya, karena untuk menghilangkan rasa nyeri itu ya. Karena pernah dengar kan kayak lega banget nih, seperti bisul udah pecah, nah kayak gitu ya, ada istilah kayak gitu ya. Ya karena memang bisul itu sakit banget ya, dan nggak tahu kenapa bisul itu kenapa sih tumbuhnya harus di tempat yang nyempil-nyempil ya. Ya karena memang si folikel, si apa, rambut itu kan biasanya nyempil ya, dia mungkin tercabut, kemudian kita berkeringat, atau kalian misal di bibir vagina kalian pas lagi mens, perjalanan jauh tergesek-gesek, dan kalian itu keringetan, itu bisa memicu apa namanya, bisul tumbuh. Bahkan paha ya, kalau misalkan kalian mohon maaf nggak pakai daleman legging ya, itu kan kalau misalkan rok kalian itu yang sempit itu kan tergesek ya, kegesek-gesek begini ya. Nah, besoknya biasanya akan tumbuh bisul biasanya ya. Jadi kalau untuk kulit sensitif biasanya akan timbul ya. Cuman gara-gara kegesek-kegesek gini ya. Jadi ada luka di folikel rambut, kemudian termasuk kemasukan bakteri, kemudian tumbuhlah si bisul. Ya, jadi buat kalian nih yang ngerasa bisulnya terus tumbuh, ya aku hanya bisa menyarankan jangan lupa setelah pecah olesin salepnya kembali ya. Jangan lupa ada obat ibuprofen dan salep hitam ya. Syukur-syukur kalau kalian benar-benar sampai ada meriang, boleh kalian minum antibiotik ya. Antibiotik untuk bisul itu macam-macam. Yang akan aku sebutkan adalah amoxicillin ya. Kalau memang kalian takut atas informasi yang aku sampaikan, jadi kan ada orang yang takut nggak mau minum obat sembarangan ya kan, silahkan kalian pergi ke dokter berkonsultasi ya. Cuman ya itu tadi yang aku bilang, karena berhubung si tumbuhnya nyelip-nyelip, kadang kita malu mau ke dokter, nah kayak gitu ya. Nah, segitu aja informasi yang akan aku sampaikan ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan ini ada manfaatnya buat kalian yang membutuhkan informasi. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe.